warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Boleh Kardi pimpin doa. Ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Udah selesai. Masih pagi. Baiklah. Ini banyak yang nggak masuk ya? Iya, Bu. Siapa yang nggak masuk? Banyak, Bu. Hujan ya, Robi. Hujan, Bu. Kita kucingnya sakit. Yuk kita biar semangat dulu, kita speaking dulu yuk. Yuk. Yuk, yuk. Berdiri semuanya. Situ, Bu. Saya Pulang. Ayo. Gue nari itu. Biasa juga di Baiklah. Di sini ada yang tahu pelajaran apa kita hari ini? Saya akan belajar dengan teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau laporan yang sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Strukturnya ada yang tahu? Apa? Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya, benar. Pernyataan umum itu berisi informasi pembuka yang menjelaskan garis besar tentang hal yang akan disampaikan. Deskripsi bagian berisi isi rincian, pembahasan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang objek yang diamati. Terus deskripsi manfaat berisi manfaat atau fungsi dari setiap objek yang diamati. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Yang kedua menggunakan frasa nominal yang diikuti oleh satuan dan nama material. Yang ketiga menggunakan kalimat sederhana maupun kompleks. Yang keempat menggunakan istilah keilmuan alias teknisi sesuai bidang observasi. Yang kelima menggunakan verba relasional seperti adalah, ia, merupakan, yaitu, yakni. Yang keenam menggunakan verba aktif alam yang menjelaskan perilaku seperti hidup, bertelur, membuat, tidur, makan, dan lainnya. Yang ketujuh menggunakan kata penghubung. Yang kedelapan menggunakan kata pertemuan
dan banyak tumbuh di daerah tropis. Dengan tanah yang gembur, tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Terus, deskripsi bagian lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau, segar dengan tepi yang bergerigi namun tidak terlalu tajam. Di dalam daunnya terdapat cairan gel bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun lidah buaya bisa lebar antara 2 sampai 6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya. Deskripsi manfaatnya, lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Sekarang Ibu ingin memberikan soal pada kalian. Tapi Ibu ingin memberi kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu ingin kalian buat contoh teks laporan observasi sesuai dengan strukturnya. Sekarang ya, tapi ditulis dulu. Nanti salah satu kelompok kalian mempresentasikan di depan. Oke, berjalan sekarang. Apa bu? Kelompok 1 sudah? Sudah belum bu? Sudah? Sudah? Bebas sekali. Sudah? Ya, ada yang ngerjain? Ya, kelompok 3 maju. Itu teks laporan observasi tentang kebun belakang yang pendataan Yang lain kamu ya. kebun belakang memiliki area yang tidak terlalu luas karena hanya lahan sisa dari pembuatan rumah. Di kebun terdapat banyak tanaman dan sayur-sayuran. Ada vertical gardening di kebun belakang rumah yang membuat suasana rumah menjadi lebih adem. Di kebun juga terdapat beberapa jenis sayuran yang bisa dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Deskripsi bagiannya, kebun belakang rumah dibuat karena ada lahan sisa. Kami memberi ide untuk dibuatkan taman bermain agar bisa untuk kumpul bersama keluarga di sore hari. Deskripsi manfaatnya, kebun belakang memiliki berbagai jenis tanaman hiasan, hias dan sayuran. Kebun yang luas minimalis bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Itu jadi kesimpulan sudah. Terima kasih banget. Aplaus untuk Clara. Dari kelompok kami, yaitu tentang lumba-lumba hidup botol. Pernyataan lain tadi adalah lumba-lumba hidup botol Arcalia dolphin merupakan mamalia laut yang masuk bangsa yang lain tadi yang dapat hidup di 40 sampai 50 tahun. Kemudian bagiannya adalah bentuk kepala lumba-lumba memungkinkannya untuk menahan atau melawan arus air hingga tubuhnya dapat bergerak dengan mudah di dalam air. Lumba-lumba memiliki moncong berukuran besar dan ramping dan tidak memiliki telinga luar. Lubang kecil yang terletak di belakang mata berfungsi sebagai telinga dalam. Saluran dari lubang tersebut dipenuhi dengan minyak sekresi. Lumba-lumba memiliki pendengaran yang sangat baik. Frekuensi suara mampu ditangkap oleh
2005 mencapai 150 KHZ. Kemudian deskripsi manfaatnya adalah kulit lumba-lumba lembut dan kenyal, terdapat lapisan lemak atau blubber di bawah kulitnya yang berfungsi untuk menjaga tubuh lumba-lumba agar tetap hangat. Di samping itu berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Terima kasih. Kasih aplaus. Rada. Alia. Oke, saya akan membacakan hasil pengamatan laporan itu tentang sampah. Di bagian pernyataan umumnya itu terdapat pada bagian paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai sampah, yaitu sampah merupakan barang sisa yang bisa memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian bagian deskripsi bagiannya itu terdapat pada paragraf 2 sampai 3 yang menjelaskan mengenai perbedaan jenis sampah anorganik dan organik. Dan bagian deskripsi manfaatnya terdapat pada bagian paragraf 4 atau paragraf akhir yang menyebut tentang manfaat sampah apabila dapat dikelola dan baik. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.